Halo semuanya, salam sehat buat kita semua. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran lanjutan dari transformasi geometri. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari salah satunya yaitu translasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian yang berikutnya, refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan ini nanti ada beberapa jenis. Yang pertama itu nanti kita pelajarin refleksi terhadap sumbu X, kemudian refleksi terhadap sumbu Y, dan selanjutnya. Nah, misalkan kita mulai refleksi terhadap sumbu X. Sebenarnya di semua refleksi ini sudah ada rumusnya, tapi saya mau buat ilustrasinya bagaimana ketemu rumusnya. Nah, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Saya buat diagram kartesius seperti ini. Kemudian misalkan saya buat satu titik, yakni 4, 2. Kira-kira di sini titik 4,2. Nah, dia misalnya refleksi terhadap sumbu X, artinya berarti dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X yang ini, sumbu Y yang ini. Nah, dicerminkan artinya jarak cerminnya sama. Berarti andai ini cerminnya, berarti hasilnya nanti ke sini. Kira-kira nanti di sini. Sini min 2. Ini dia. Ini titik asalnya tadi misalnya A-nya 4,2, bayangannya setelah dicerminkan jadi 4, min 2. Nah, itu refleksi terhadap sumbu X. Nah, dari sini kita bisa dapat rumus atau formulanya. A-nya misalnya X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya nanti jadi X, min Y. Nah, kalau soal-soal berikutnya kamu tanpa gambar, misalkan refleksikan terhadap sumbu X, misalnya titik asalnya 5, minus 3 direfleksikan terhadap sumbu X. Bayangannya berapa nanti? B aksennya, berarti nanti dia X-nya itu tetap, X-nya berarti 5, Y-nya dari Y jadi min, berarti dari min berarti jadi plus dikali min, tadi 5,3. Nah, itu untuk refleksi terhadap sumbu X. Nah, nanti ada juga refleksi ini titik, satu lagi garis. Kalau untuk garis kita butuh nanti seperti rumus matriks. Rumus matriksnya seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y. Ini untuk rumus matriks. Kita gunakan nanti biasanya untuk persamaan garis, untuk garis. Nah, untuk yang titik doang ini rumusnya. Oke, ingat kalau refleksi terhadap sumbu X, Y jadi X, min Y. X-nya tetap, Y-nya dikali min. Nah, selanjutnya refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y. Ini hampir sama seperti tadi. Coba kita buat ilustrasinya supaya kita dapat rumus. Misalkan titiknya 4,2. Direfleksikan, dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti Y-nya yang ini. Kira-kira nanti hasilnya jaraknya sama di sini, dicerminkan ke sini. Berarti jaraknya hampir sama, kita anggap sama di sini. Berarti di sini min 4. Nah, A-nya tadi 4,2. Setelah kita refleksikan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi min 4,2. Bagaimana rumusnya? Berarti rumusnya A, X, Y kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya jadi min X, Y. Itu rumusnya untuk titik ya. Berarti
Kalau saya kasih contoh satu lagi, berarti misalnya B-nya min 3, min 5 direfleksikan terhadap sumbu Y. Hasilnya berapa? Nah, Y-nya tetap, berarti Y-nya ini tetap min 5. X-nya dikali min, dari X jadi kali min, berarti min 3 dikali min lagi jadi 3, min 5. Begitu untuk materi refleksi terhadap sumbu Y. Nah, bagaimana nanti rumus untuk matriksnya? Rumus untuk matriksnya ini nanti kita gunakan untuk soal untuk garis. Min 1 0, 0, 1 dikali X, Y. Nah, kira-kira seperti ini. Saya ulangin, refleksi terhadap sumbu X, rumusnya dari A-nya X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, jadinya X, min Y. X-nya tetap, Y-nya jadi dikali min. Nah, sekarang untuk refleksi terhadap sumbu Y, dari X, Y jadi min X, Y. Cuma kebalikannya, kalau terhadap sumbu X tadi Y-nya kita kasih min, kalau refleksi sumbu Y, X-nya kita kasih min. Sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Contoh kedua, tentukan bayangan dari garis dengan persamaan Y 5X tambah 3 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, tadi rumus untuk refleksi terhadap sumbu X itu yang pakai matriks seperti ini. Saya tulis ulang. 1, 0, 0, min 1 dikali XY. Nah, misalnya langsung saya hitung cara matriksnya. Ini bagaimana perkaliannya? Perkaliannya baris kali di kolom. Baris kali kolom berarti 1 kali X, X. Ditambah 0 kali Y, 0. Berarti 1 kali X tambah 0, X. Terus, itu yang tadi untuk ini. Sekarang yang baris yang kedua. Baris kali kolom. 0 kali X, 0. Min 1 kali Y, min Y. Nah, ini langkah berikutnya. Ini jadi sama seperti X aksen sama dengan X, atau kebalikannya X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Minnya saya pindahin aja, sama aja. Oke. Nah, sekarang kita ke soalnya tadi Y sama dengan 5X tambah 3. Kita dapat X-nya, kita dapat Y-nya. Berarti saya substitusi aja. Y-nya tadi jadi min Y aksen. Min Y aksen sama dengan X-nya tadi berubah tetap X. Berarti 5X aksen tambah 3. Saya ulangin ya. Y-nya kita ganti sama yang ini. Berarti min Y aksen. 5X. X-nya tetap jadi X. Berarti X-nya jadi X aksen aja. 5X aksen tambah 3. Nah, kita mau cari persamaan garis. Persamaan garis itu biasanya Y sama dengan. Sebelumnya kita hilangin dulu aksennya. Berarti min Y sama dengan 5X ditambah 3. Kita biasanya itu Y sama dengan. Berarti min kita hilangin. Sama-sama dikali min aja semuanya. Berarti Y ini dikali min, berarti plus. Dikali min 5X dikali min 3. Jadi kesimpulannya garis Y sama dengan 5X tambah 3 direfleksikan terhadap sumbu X, jadinya tadi kita dapat Y sama dengan min 5X min 3. Oke, itu contoh kedua. Saya lanjut contoh ketiga. Contoh ketiga, tentukan persamaan bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 5 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini tadi rumus untuk refleksi terhadap sumbu Y untuk yang matriks. X aksen, Y aksen, min 1, 0, 0, 1 dikali XY. Nah, kita hitung dulu nih. Kalau kita kali secara perkalian matriks, min 1 kali X, ya, yang untuk ini baris kali kolom,
min 1 kali X min X tambah 0 kali Y 0, berarti sisanya hanya min X. Habis itu yang ini, berarti 0 kali X 0, 1 kali Y. Nah, tinggal kita tarik X aksen sama dengan min X, X aksen sama dengan min X. Saya tukar aja, min X sama dengan X aksen. Terus berarti kita tinggal pindahin minnya sama dengan min X aksen. Lanjut Y-nya, Y aksen sama dengan Y. Berarti Y sama dengan Y aksen. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya, ke persamaannya. Y sama dengan X kuadrat dikali tambah 2X dikurang 5. Nah, Y-nya tadi berubah jadi Y aksen, berarti Y-nya berubah jadi Y aksen, X-nya berubah jadi min X aksen, berarti X-nya berubah berarti min X aksen kuadrat ditambah 2 kali min X aksen dikurang 5. Kalau kita min itu dikuadratin jadi hilang, jadi plus X aksen kuadrat, terus 2 kali min X aksen itu min 2X aksen dikurang 5. Nah, langkah berikutnya tinggal kita hilangin aksennya semuanya, jadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 5. Nah, begitu contoh persamaan garis kalau kita refleksikan terhadap sumbu Y. Kita lanjut materi berikutnya. Terima kasih.